Ya. Sebenarnya ini nyasar tempatnya. Kenapa? Penggunaan PP. Lagi coba cari filenya tadi seperti buka. Petunjuk ditemukan tidak Pak Rahmani? Saya lagi coba apa ini ya, maksudnya ya ini ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, Slideshow Pak, silakan Pak, mohon di slideshow. ya sudah tampak lebih jelaskah ini? Boleh. Sudah Pak. Baik. Boleh. Ya, terima kasih penjelasan teknis penggunaan telaah RPP PJJ. Saya ingin informasi dari Bapak dan Ibu semuanya. RPP yang akan ditelaah sudah ada di Bapak Ibu semuanya kah? Belum. Oh belum. Ya. Iya, berarti Itu kita Bapak, dikirim Pak. belum dikirim ya. Tadi ada yang minta untuk dikirim pada. Baik, akan dikirim ulang, silakan diperiksa chatroom atau grup WA. Ya. Akan dibuka. Baik, ini panduannya, sebetulnya panduannya juga sudah ada di dalamnya. Namun mari kita sama-sama baca penjelasan teknis tentang penggunaan lembaga telaah RPP PJJ ini. Tujuan dari petunjuk ini adalah peserta bimbingan teknis dapat melakukan telaah kritis contoh RPP yang sudah diterima ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, kesesuaian rumusan tujuan pembelajaran dengan kompetensi dasar. Jadi sudah dijelaskan tentang tujuan yang sesuai dengan KD. Yang kedua, kesesuaian kegiatan pembelajarannya dengan tujuan. Yang ketiga, kesesuaian instrumen penilaian dengan tujuan. Yang keempat, pengintegrasian nilai-nilai karakter. Apakah ada di dalamnya? Kalau ada, seberapa banyak? Bisa dibuktikan nanti data-data yang ada pada RPP yang Bapak Ibu nanti cermati. Yang kelima, pengintegrasian strategi literasi. Literasi kemarin sudah disampaikan oleh Bu Titi ya, dengan berbagai media, berbagai pola untuk membuat literasi pada RPP maupun pada bahan ajar. Nah, dalam RPP nanti Bapak Ibu bisa melihat apakah RPP yang Bapak Ibu telah itu nanti sudah mengintegrasikan strategi literasi dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, kalau misalnya sudah, nanti ditunjukkan buktinya, kalau belum berarti nanti ada masukannya. Yang berikutnya, apakah di dalam RPP juga sudah mengintegrasikan 4C, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang berikutnya, kemungkinan keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dalam PJJ. Kemungkinan apakah ini bisa dilaksanakan secara rancangannya daring atau rancangannya luring, bisa dicermati dari kegiatan pembelajaran dan beberapa komponen RPP
kemungkinan keterlaksanaannya mungkin direfleksikan di tempat Bapak dan Ibu, mungkinkah dilakukan? Kalau mungkin berarti bisa digunakan atau mungkin bisa diperkaya. Kalau belum berarti perlu ada atau nanti dengan kondisi yang ada di daerah Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, kemungkinan keterlaksanaan penilaian dalam PJJ. Nah, selain keterlaksanaan pembelajarannya juga keterlaksanaan penilaiannya. Apakah penilaian yang sudah dirancang di dalam RPP itu bisa dilaksanakan dalam kegiatan PJJ ini? Kalau bisa nanti perlu diberikan argumennya. Lalu yang kedua, peserta bimbingan teknis dapat memberikan saran-saran perbaikan terhadap contoh RPP PJJ jika ditemukan kelemahan atau kekurangan pada contoh RPP sesuai dengan aspek yang ditelaah tersebut. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu, kegiatannya nanti seperti ini. Lakukan telaah terhadap contoh RPP PJJ yang Bapak Ibu terima di video dari beberapa aspek yang diberikan. Kemudian tulislah hasil telaah itu berupa catatan deskripsi dan penjelasan rasional terkait setiap aspek yang ditelaah tersebut. Jadi perlu ada penjelasan kalau sudah tulis hasilnya seperti apa, misalnya apakah RPP itu tujuan RPP sesuai dengan KDE dan penjelasannya seperti apa. Lalu yang ketiga, berikan saran-saran perbaikan. Jika Bapak Ibu memandang pada aspek tertentu ada kekurangan atau kelemahan sehingga contoh RPP tersebut menjadi lebih baik. Di RPP yang Bapak Ibu terima nanti sebagai contoh ada kemungkinan untuk diinspirasi untuk diperbaiki atau bisa langsung digunakan di daerah tersebut. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu juga sangat diperbolehkan jika memberikan telaah kritisnya pada aspek yang lain yang belum tertulis dalam lembar telaah itu. Kalau misalnya di dalam lembar ini belum cukup, Bapak Ibu diberi ruang, diberi kemerdekaan untuk melakukan telaah untuk hal-hal yang berhubungan dengan RPP yang dikembangkan jika nanti bisa akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dan juga bisa diterapkan pada kegiatan penilaiannya. Apakah kemungkinan penilaiannya itu dilakukan atau tidak? Dari 3 aspek, misalnya ada aspek sikap, pengetahuan, dan penampilannya. Lalu yang kelima, waktu yang disediakan untuk melakukan telaah RPP Bapak Ibu nanti 30 menit ya. Karena itu diharapkan Bapak Ibu sudah melakukan telaah ini. Nah, kalau RPP-nya sudah di-share, nanti ini sambil Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan petunjuk-petunjuk ini, Bapak Ibu bisa sambil bekerja ya. Sambil bekerja. Hasil telaah nantinya dikumpulkan sebagai salah satu output kegiatan intake. Tetap Bapak Ibu mengumpulkan hasil telaah itu sebagai bukti kami untuk digunakan sebagai dokumen hasil telaah yang Bapak Ibu sudah kita. Nah, Bapak Ibu ini ada banyak ini ya yang Bapak Ibu perlu menggunakan menelaah RPP yang Bapak Ibu terima. Misalnya gini, apakah rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan rumusan kompetensi dasar? Nah, tulislah hasil telaah dengan memberikan penjelasan atau argumentasi, termasuk dengan menunjukkan bukti-buktinya pada tempat yang telah disediakan. Jadi ke tempatnya di Bogor wilayahnya ya. Ini karena tidak menerima lembaran, Bapak Ibu nanti bisa pada coretan tertentu yang bisa disampaikan secara daring ini. Hasil telaah misalnya di tempat ini, silakan disesuaikan dengan kondisi yang diperlukan. Kalau ada perbaikan, maka perbaikannya disertakan. Lalu yang kedua, apakah rumusan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rumusan dan kegiatan pembelajaran di tujuan pembelajaran? Sesuai tidak? Rumusan kegiatan pembelajaran dihubungkan dengan tujuan pembelajaran. Tulislah hasil telaah dengan memberikan penjelasan atau argumentasi termasuk menunjukkan buktinya. Ini yang kedua ya, polanya sama dengan yang tadi. Kemudian yang berikutnya penilaian ya. Penilaian tidak tujuan, kemudian kegiatan penilaian.
penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dari 3 aspek ya, Bapak Ibu, ada teks, sikap, pengetahuan, dan penampilan. Kemudian yang keempat, apakah kegiatan pembelajaran mencerminkan pengintegrasian nilai-nilai karakter? Ada enggak nih nilai-nilai karakternya, nanti dituliskan di sini. Bagian mana, ditujukan pada kata apa, mungkin bisa tergambar nilai karakter itu terintegrasi. Yang kelima, apakah kegiatan pembelajaran mencerminkan pengintegrasian strategi literasi? Banyak hal yang digunakan di dalam strategi literasi, ada menggunakan diagram, kemarin sudah disampaikan diagram, kemudian bisa juga menggunakan, kalau membaca itu bisa SI3R, bisa menggunakan fakta opini, bisa menggunakan tahu ingin, pelajari, TIP gitu ya. Itu strategi-strategi literasi atau strategi bertanya. Bapak Ibu, apakah di dalam kegiatan pembelajaran sudah mengintegrasikan itu? Kemudian, apakah kegiatan pembelajaran mencerminkan 4C? Di Indonesia itu 4K ya, kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Ya, sudah menyinggung tentang kolaborasi, memberikan secara ikhlas, gitu ya. Ibu rata secara ikhlas ketika Bu itu sebentar secara ikhlas menyampaikan lanjutan presentasi yang disampaikan oleh Bu. Nah, apakah itu tergambar di dalam kegiatan pembelajaran antar siswa di dalam aktivitas rumusan kegiatan pembelajaran? Yang berikutnya, apakah kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan pada masa pandemi? Sudah ya, dan belum bisa dilaksanakan di tempat Bapak dan Ibu tentunya ya, atau ada kemungkinan yang lain pilihannya, dari mulai daerah yang kemungkinannya besar, kemudian ada yang tengah, kemudian ada yang kemungkinannya tidak bisa dilaksanakan sama sekali, berikan kemudian perjalanannya. Kemudian apakah penilaian dapat dilaksanakan? Jadi sudah ya, jadi penilaiannya gimana bisa dilaksanakan dalam masa pandemi ini? Kalau bisa tergambar tidak di dalam aktivitas penilaian, menggunakan media apa bisa digunakan? Nah, itu tergambar nggak di dalam PP? Lalu tuliskan hasil telah aktivitas Bapak dan Ibu tentang aspek-aspek yang lain. Ini ruang yang lainnya yang sudah Bapak Ibu diberi kemerdekaan untuk menuliskan hal-hal yang lainnya. Bisa juga dari materinya, bisa juga dari kompetensinya, bisa juga dari hal-hal lain yang hal-hal teknis yang lainnya yang bisa membuat LPP yang Bapak Ibu telah menjadi lebih kuat. Ya, itu Bapak dan Ibu, Bu Win, Bu Ratna, Bu Asri. Setelah ini mungkin 30 menit ya, 3 menit dihitung dari kapan nih? Dari pas kita mulai masuk di menerima contoh RPP atau sekarang kita mulai? Monggo, gimana ini? Ya. Ya, ada RPP 3 ya nanti ya, ada RPP Bahasa Indonesia, RPP IPA, dan RPP PJOK ya untuk kali ini. Ya, tidak ada yang lain ya Mbak Sri ya, RPP yang di-share itu ya? Ya, baik. Terima kasih ya. Pak Rohmani. Ya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Rohmani adalah bagaimana Bapak dan Ibu harus melakukan telaah RPP di file yang sudah kami sampaikan kemarin dan baru saja dikirim kembali, ada di grup WA, ada di chat room ini. Bapak dan Ibu yang belum membuka, silahkan buka sekarang, diklik itu file, kemudian nanti di dalamnya akan ada 3 mapel, yaitu Bahasa Indonesia, PJOK, dan IPA. Silahkan sesuai mapel yang Bapak Ibu kuasai, ataupun jika memang tidak sesuai mapel yang Bapak Ibu ampuh saat ini, silahkan coba buka file RPP-nya, misalkan Bahasa Indonesia. Kemudian Bapak dan Ibu
sandingkan dengan file telaah RPP seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rohmani. Silahkan diketikkan di situ hasil telaah Bapak dan Ibu terhadap RPP tersebut. Dibaca dari lembar pertama sampai terakhir RPP yang sudah kami share itu, silahkan dikritisi, dicatat temuan Bapak dan Ibu terhadap file tersebut. Kami beri waktu mungkin tidak sampai 30 menit ya Pak Rohmani, Bu. Oh ya, monggo. Betul. Bu Ya. Win. Betul. Mungkin juga di antara Bapak Sudah ada Pak Jawarudin, Mbak Sri. Ya, baik. Pak Joni juga sudah ada. Tapi Pak Jawarudin. prakarya kayaknya ya. Iya. Mungkin nggak apa-apa ya Bu Win, sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lain, jika memang sudah siap, silahkan ditampilkan. Dan Bapak dan Ibu, oh ini ada Pak Ferdi Logor, sementara dikerjakan telaah RPP Matematika. Bagaimana Bu Win? Bisa ya? Pak bisa, Pak Jawarudin itu apa kalau Pak Jawarudin? Coba cek. Pak Sudah Jawarudin mencoba menelaah. prakarya. Oh, prakarya. Baik, Ya, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa juga, boleh. Bu. Ya, baik. Nanti setelah Pak Jawarudin, kemudian ada Pak Ferdi. Pak Ferdi, ya. Kemudian sambil ya Bahasa Indonesia ada Pak Joni ya. Pak Joni ini bertanya ya. Untuk RPP Bahasa Indonesia telah LK1 nomor 27. Oh ya, baik. Beliau sudah melakukan telaah. Yang melakukan, iya. Baik. Ibu Win, bagaimana kalau kita beri kesempatan buat yang pertama dulu, Pak Jawarudin mungkin ya? Iya, saya kira begitu. Pak Jawarudin, silakan Pak Jawarudin kayaknya nih Mbak Sri. Ya, sambil Bapak dan Ibu silakan seperti kami sampaikan tadi dibuka, yang belum membuka filenya kemudian lakukan telaah. Nanti akan kita cermati sama-sama. Pak Jawarudin bisa monitor, Pak? Halo, Pak. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Jawarudin. Kalau mau share screen silahkan supaya kami bisa paham, atau Bapak mau sampaikan secara lisan. Ya, saya cuma karena pakai HP, saya cuma bisa bacakan, Bu. Baik Pak, silakan. Jadi dari telah kritis dari nomor 1, pertanyaan nomor 1, apakah rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan rumusan kompetensi dasar? Itu jadi pada RPP yang di seri kemarin, yaitu rumusan tujuan pembelajarannya menurut saya itu sudah sesuai rumusan dengan rumusan KD, yakni KD-nya memahami prosedur menggambar poster dengan berbagai teknik, maka tujuan pembelajarannya harus mengobservasi beberapa poster yang temanya berbeda sehingga di akhir pembelajaran peserta didik dapat merumuskan ciri-ciri poster dengan benar. Kemudian yang kedua, Bu, di situ pertanyaan apakah rumusan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran? Itu menurut saya rumusan kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran karena keduanya harus mengacu pada kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar yaitu memahami dan menggambarkan prosedur dengan berbagai teknik. Maka untuk sampai pada tujuan pembelajaran, peserta didik wajib mengobservasi beberapa poster dengan tema yang berbeda. Mereka juga diminta untuk membaca poster dengan memahami isi pesan serta segi tampilan visual serta isi pesan. Kemudian yang ketiga, Bu, apakah penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran? Ya, dari RPP yang ditampilkan kemarin itu penilaiannya ada dua, yaitu penilaian kompetensi pengetahuan menggunakan tes tertulis dan penugasan, kemudian penilaian kompetensi keterampilan menggunakan penilaian prosedur. Menurut pengamatan saya dari 3 contoh RPP yang ditampilkan kemarin ini, penilaian telah sesuai dengan tujuan pembelajaran karena kaitannya dengan masa pandemi COVID-19 sehingga tidak perlu banyak sistem penilaian yang harus diambil. Kemudian yang keempat,
Yang keempat itu, apakah kegiatan pembelajaran mencerminkan pengintegrasian nilai-nilai karakter? Menurut pendapat saya, kegiatan pembelajaran telah mencerminkan pengintegrasian karakter karena ketika peserta didik melakukan observasi beberapa poster untuk merumuskan ciri-ciri, melakukan analisis terhadap dasar pokok masing-masing tema, dan mengidentifikasi ciri masing-masing prosedur, berarti peserta didik telah melakukan tanggung jawab dan kejujuran tanpa melihat benar atau salah apa yang mereka hasilkan. Kemudian yang kelima, apakah pembelajaran mencerminkan kegiatan strategi literasi? Menurut pengamatan saya, kegiatan pembelajaran telah mencerminkan pengintegrasian strategi literasi, yakni dengan melihat, membaca, dan mengobservasi poster, peserta didik telah berpikir atau bernalar. Karena menurut saya, literasi itu adalah bernalar. Kemudian yang keenam, apakah kegiatan pembelajaran mencerminkan pengintegrasian 4C? Ya, menurut saya, ini sudah menunjukkan buktinya, Pak. Ya, hasilnya telah termasuk secara produktif. Kegiatan pembelajaran mencerminkan pengintegrasian 4C, kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Ya, menurut saya juga ini sudah mencermin di dalamnya, karena di saat mereka melihat poster, ini sudah berpikir kreatif sampai menghasilkan produk, kemudian mereka bersamaan berkolaborasi dan berkomunikasi. Kemudian yang ketujuh, kemudian yang kedelapan, apakah kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan pada pandemi? Ya, menurut saya, kegiatan pembelajaran tetap dapat dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 melalui daring, apakah mulai daring atau luring. Buktinya di sekolah kami atau di sekolah peserta BIMTEK semua melaksanakan pembelajaran. Ya, saya kira itu cukup, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jawaruddin. Bu Win, silakan. Ya. Bu Win, Pak Rahmani, dan Bu Ratna. Oke, mungkin saya mengawali Pak Jawaruddin, hampir merespon seluruhnya baik ya, baik. Cuma saya boleh mungkin menanyakan ke Pak Jawaruddin, tadi Bapak mencermati terkait dengan penilaian ya Pak. RPP tersebut penilaiannya ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Apakah dalam penilaian juga muncul terkait dengan penilaian sikap Pak Jawaruddin? Itu yang tidak ada di Tidak ada di RPP. penilaian. Tidak ada di RPP ya. Menurut Bapak Ibu, penilaian sikap haruskah muncul di situ di dalam penilaian? Ya, kalau menurut saya tidak harus, Bu, karena itu pribadinya guru dengan siswa, kalau saya. Karena karakter. Oke, Ibu Bu Heni boleh menyampaikan pendapatnya, silakan. Iya, yang paling penting bagi saya penilaian sikap atau karakter. Oke. Sekalipun intelektualnya maksimal, tapi karakternya, moralitasnya tidak dinilai sejak dini, maka hasilnya pasti tidak akan baik. Harus dilengkapi dengan utama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang paling penting adalah karakter atau sikap. Nilai utama di masa-masa PJJ ini, di masa-masa luring dan daring, nilai sikap yang paling penting atau moralitas, karakter. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni untuk pendapatnya pagi hari ini. Sudah menarik Bapak Ibu pembahasan pagi ini terkait dengan RPP. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu diminta juga untuk merumuskan 4 tujuan tadi, meskipun ada mapel-mapel tertentu kompetensi
kompetensi dasar terkait sikap spiritual dan sosial tidak eksplisit, ya, hanya ada di PKN dan agama, tetapi Bapak Ibu diminta mengintegrasikannya di dalam tujuan yang ada di tujuan pengetahuan dan keterampilan, sehingga secara langsung di dalam penilaian pun Bapak Ibu diminta untuk melakukan penilaian tujuan. Bagaimanapun KI kita itu ada 4 Bapak Ibu, ada kompetensi inti terkait dengan religi, gitu ya, spiritual, juga dengan kepribadian sosial. Dengan demikian Bapak Ibu tidak hanya KI 3 dan 4 yang menjadi sasaran tujuan kita, tetapi juga terkait dengan spiritual dan sosialnya. Jadi Bapak Ibu bisa merumuskan tujuan khusus sikap dituliskan sendiri, atau Bapak Ibu bisa menuliskannya terintegrasi dengan tujuan yang pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian di penilaian pun Bapak Ibu diminta untuk melakukan penilaian sikap, ya. Jadi ada penilaian sikap ini, karena KI-nya ada, ya. Bapak Ibu semua harus menyadari KI kita itu tidak hanya pengetahuan dan keterampilan. Ini mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mencermati apakah RPP mencerminkan itu, mencerminkan terkait dengan tadi kalau sudah penguatan karakter, gitu ya, sikap-sikap itu muncul atau tidak di dalam RPP, baik itu di tujuan maupun di dalam prosesnya dan penilaiannya. Ini seperti itu. Monggo dicek ulang Pak Jawarudin, apakah RPP yang sudah Bapak telaah tadi terkait dengan penilaian muncul atau tidak. Kalau tidak, berarti salahnya di situ adalah penilaian sikap perlu dimunculkan dalam RPP, ya. Pak Bu Ratna dan Pak Rohmani mungkin punya respon tersendiri terhadap penelaahnya Pak Jawarudin tadi. Ya, Pak Jawarudin tadi ada bagian yang saya ingin kuatkan, ya, mengenai strategi literasi yang digunakan tadi, ya, strategi literasi yang digunakan. Bapak bisa masih nyambung ya Pak, ya? Pak Jawarudin. Iya Pak, saya dengar. Ya, dalam pengamatan Bapak tadi kan sudah sampaikan, sudah juga pengintegrasian literasi, ya. Tadi Bapak telah menjelaskan juga tentang bagian mana itu yang masuk kategori literasi. Nah, kira-kira strategi literasi yang tergambar, ya, pada rumusan di dalam kegiatan itu apa, ya Pak? Bapak bisa menggambarkan? Saya kan ada strategi literasi dengan tanya jawab atau dengan strategi bertanya, gitu ya. Ada strategi literasi dengan strategi tadi TP, ya. Tahu pelajari strategi literasi dengan fakta opini, gitu ya. Tadi seperti itu. Menurut pendapat tadi, Iya. Ya, apa itu? Iya, jadi menurut strategisnya tadi ada di pembelajaran, yaitu dengan memberikan contoh, poster dan sebagainya itu untuk dianalisis, maka saya anggap itu bahwa itu merupakan literasi karena siswa akan berpikir secara kritis untuk membuat dan menganalisis bagaimana poster-poster, contoh poster itu, Pak. Ditulis nggak Pak itu di dalam RPP-nya itu laporan dari penganalisisnya, misalnya hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk, misalnya ada diagram pen gitu, misalnya ada nggak di situ? Nah, kalau itu ada, maka itu akan sempurna, gitu ya. Atau dalam tabel begitu, strateginya dengan diagram yang lain. Nah, ya itu ya tergambar ya Pak ya situ ya. Iya Pak. Yang itu dengan strategi apa? Kalau menganalisis itu kan aktivitasnya, ya, strateginya nanti dengan apa? Infografis atau dengan
mungkin lalu ya saya Bu Ratna, Pak Jamaludin. Salam kenal Bapak ya. Ya, mungkin yang lain boleh merespon itu. Iya. Ini dari kami nanti Bapak Ibu yang lainnya juga ya bisa memberikan respon ya, kebetulan iya menambahi atau mungkin menguatkan gitu Bapak Ibu ya. Ya, Bapak mohon bisa di ya, silakan. Ini ambil Pak siapa? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat jadi Tinombo ya. Oke, Bapak aja dulu. Ya, silakan Pak. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, rupanya kita peserta harus makin cerdas ini. Nah, Harus Pak. Harus dong Pak. Masa muridnya aja nih. yes. Ya, yang jelas salam sehat semua. Salam sehat ya. Ya. Biasanya kita kan terbiasa dengan pertemuan tatap muka dalam bimbingan teknis. Jadi kalau ada respon yang agak lambat dari peserta, mohon dimaklumi Bu. Maklum banget ya Pak. Iya. Sangat maklum. Saya kira demikian karena Sama kita diskusi. Iya, ya makasih. Makanya tadi saya berusaha untuk masuk untuk menelaah dari aspek penilaian. Saya harus buka dulu bahan materinya. Saya tertarik dengan bahasa RPP bahasa Indonesia. Iya, silakan. Rohmani, sip. Oke. Jadi saya langsung melihat ke media. Media yang digunakan artinya untuk sekolah saya dengan situasi yang ada di sarana-prasarana yang ada di sekolah. Ini medianya kebanyakan melalui via internet. Ada WAG, ada Google Classroom, ada slide. Jadi kritis saya di situ. Seandainya kita aplikasikan secara luring, nah ini berarti RPP bahasa Indonesia itu harus kita koreksi lagi. Tapi saya tertarik dengan lembar penilaian diri. Bagian terakhir. Ya. Ya, jadi kayaknya pas betul itu karakternya. Di lembar penilaian diri, seandainya RPP itu diterapkan melalui daring. Secara cepat saya langsung melihat itu Pak, karena saya dengar tadi intinya adalah penilaian karakter. Saya tertarik pada penilaian diri di RPP bahasa Indonesia. Saya saja menggunakan laptop ini Pak, tapi saya cari pindah slide lagi, sampai saya biasa kehilangan. Jadi tolong ini dimaklumi walaupun harus cerdas dalam menggunakan media ini. Itu hasil saya. Ya. Terima kasih Pak. Literasi digital ini ya. Pak Rahmat, Bu Ratna mohon izin. Yes. Pak Rahmat Ya, nanti bisa kirim filenya Bapak melalui chat room atau melalui grup WA yang Bapak sampaikan. Gitu ya Pak? Ya, saya hanya berusaha masuk juga di grup WA ini. Oh, Bapak sudah ada di grup WA belum? Belum masuk. Oh, belum masuk. Ya, Bapak saya hanya tolong, pakai di chat ini. oh ya, tolong nomor Bapak dimasukkan di chat room di Zoom ini supaya bisa kami masukkan ke Oke, sip. Ya. grup WA. Baik, atau nanti ada link untuk bergabung, Bapak langsung join grup WA saja, langsung klik join grup. Ya Pak? Kayaknya saya harus masuk melalui chat ini. Ya, baik. Ya, Ibu Ratna, Pak Rohmani, Bu Win, jika ingin menanggapi yang disampaikan oleh Pak Rahmat dari SMP Negeri 2 Tinombo. Tinombo itu daerah mana ya Pak? Kabupaten? Ya, dari Sulawesi Tengah sekitar ke arah utara Manado 200 km. Jadi masuknya kabupaten mana Pak? Kabupaten Parigi Motong. Oh, Parigi Motong. Ya, silahkan. Parigi Motong 100 km. Oh, baik. Iya. Pak Rohmani mau jalan-jalan tuh Pak ke sana. Diundang dengan Masuknya ke Parigi Montong. Ya. Nah, ke sana dulu itu. Diundang dengan hormat Pak. Melalui pinggang-pinggang bukit itu ya ada. Iya. Tapi nanti zona hijau Pak. Iya. Pak Rahmat, ya. Yes. Boleh Bu Win ya? Ya, Ya, tadi menyoroti di bagian media ya, media pada RPP ini settingannya memang utamanya itu daring.
Class, lalu Google Form, lalu ada slide, lalu ada website ya, semua berbasis internet gitu ya, menggunakan internet. Pak, betul Bapak yang Bapak terangkan. Kalau nanti akan digunakan, Bapak bisa mengadaptasi dengan media yang lain tentunya. Bisa misalnya di Google Class ya dijadikan Google Class itu nanti bisa sebagai tempat saja. Kalau di yang ruling biasanya dilakukan tergantung ya, kalau sekolah menerima penyerahan hasil karya bisa dikumpulkan di sekolah dalam bentuk hard file ya, dalam bentuk kertas gitu ya. Tapi kalau terdengar suara saya? Ya, jelas Pak. Ya. Bisa menggunakan kertas ya. Kemudian di Google Classroom itu ya adalah untuk menyerahkan dalam bentuk yang daring. Tapi kalau dalam bentuk yang luring ya bisa dilakukan dengan tadi di sekolah mungkin ada kotak-kotak gitu ya, kotak-kotak penyerahan karya, kemudian kotak-kotak bahan yang akan digunakan untuk mengerjakan bentuknya. Jadi pakai beda-beda ya. Itu diganti, jadi Google Class diganti dengan kotak yang ada di sekolah. Atau kalau berkunjung ke kelompok rumah ya berarti gurunya ya. Kalau tadi ada istilah guling ya, guru keliling gitu ya. Guling. Saya kira guru keliling itu sama ada gitu ya, kemudian mengambil yang kemarin itu bisa. Lalu Google Form itu digunakan untuk daftar hadir Pak ya, daftar hadir. Jadi ketika menggunakan Google Form itu sekaligus bisa untuk penilaian sikap tadi. Di Google Form itu kita batasi mengisi daftar hadirnya dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti akan kelihatan di situ ada anak yang mengisi daftar hadirnya sudah hampir selesai kegiatan baru dia mengisi daftar hadir. Nah ini bisa dikategorikan di dalam penilaian ini kurang peduli. Ya, sikap-sikap itu sikap peduli. Jadi ketika bersama-sama sudah bersepakat melalui WAG itu nanti mengisi daftar hadir melalui Google Form mulai jam 8 sampai jam 9. Nah, itu waktu yang disediakan. Ternyata ada anak yang mengisinya hampir selesai kegiatannya jam 10 ya, sudah jam 10 gitu atau 10 baru kan 2 jam 10 baru mengisi daftar hadir. Nah, itu kan bisa dijadikan alat bukti, masukkan ke jurnal sebagai alat untuk kembali kurang peduli. Ya, nanti yang seperti itu akan diproses namanya ya, akan diberi peringatan. Itu Pak ya. Jadi silakan Bapak nanti kalau Google Classroom-nya bisa diganti dengan kegiatan kotak-kotak yang ada di sekolah atau boleh tadi Bapak pakatnya. Kemudian yang penilaian sikap yang di bawah bisa diubah menjadi dalam bentuk yang lainnya, dalam bentuk berbasis kontak, misalnya kertas ya. Kalau ini bisa langsung melalui daring gitu ya, bisa dia menyatakan biasa. Bisa terlihat dalam satu proses. Dan prosesnya juga, misalnya sebelum belajar mengerjakan tugas, saya berdoa terlebih dahulu. Sebenarnya itu ya pengakuan diri ya. Bisa juga buat dalam bentuk kertas, lalu bukan berdoa apa tidak aja dan tidak, pilihannya hanya jadi dilihat dari tingkat juga untuk menilai sikap dan lain-lain Pak. Yang di dalamnya adalah sikap-sikap yang sudah kita rancang ya. Kira kita juga nanti sikap apa yang akan kita kuatkan pada RPP ini, apa yang harus kita cari pada RPP ini. Walaupun ternyata mungkin sikap yang lain, nilai karakter yang lain yang kata Bu Heni tadi, karakter itu jadi penting. Ternyata bisa karakter yang muncul. Nah yang muncul itu juga boleh kita tulis pada jurnal yang sudah kita siapkan secara terpisah di rumah. Nah itu Bu Bin, Pak Rahmat ya. Terima kasih Pak Rahmat. Ya. Baik, Pak Rohmani, terima kasih. Ibu Uin, Bu Ratna, dan Pak Rohmani, ini luar biasa. Ibu Bapak sudah banyak yang antri untuk menyampaikan hasil telaah RPP-nya. Kita beri kesempatan ke Pak Joni dulu ya, Bu. Bapak dari Sigi, beliau akan menyampaikan hasil telaah untuk mapel bahasa Indonesia. Pak Joni. Ya, terima kasih Bu. Silakan Pak Joni. Ya, ini minta maaf kalau keliru boleh. Tidak ada yang keliru. Nah, ini yang saya bisa dapatkan Bu di RPP Pindo di situ.
khususnya di telaah nomor 2, yaitu kegiatan pembelajaran sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. Sementara di tujuan pembelajaran yang nomor 1, Bu, menurut pengamatan saya tidak kelihatan di kegiatannya. Tujuan nomor 1-nya seperti tidak kelihatan dalam kegiatan pembelajarannya. Apa saya yang keliru atau bagaimana itu, Bu? Nanti tanya bagaimana hasil kalau dari ya. Coba dijelaskan tujuannya apa, terus kegiatannya apa, Pak? Bagaimana? Saya DP hasil tidak tahu. Di sini tujuan pembelajarannya, Bu, khusus Bindo, melalui membaca tes deskripsi, peserta didik dapat menemukan judul teks dengan benar. Jadi menemukan judul, ya. Minta maaf kalau keliru, Lep. Ini menemukan judul, sementara dalam kegiatannya secara khusus dalam kegiatan inti sepertinya tidak terlalu nampak di situ barangkali. Yang lain-lainnya sudah nampak, Pak, di situ. Hanya untuk judul. Apakah secara tersirat saja itu untuk menemukan judul? Ya. Terima kasih Ya, banyak, Pak Pak. Joni. Hanya itu yang mungkin saya bisa. Ya. Ada lagi, apalagi? Pak Joni cermat ini ya, luar biasa. Ya, apa lagi, Pak? Silakan. Ya baik, Mas. Langsung ya, Basri ya. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Joni, Pak Rama, Bapak Ibu yang lainnya. Tadi Bu Win mengurai ya dengan Bu Ratna bahwa dalam merancang RPP maupun bahan ajar itu juga berpikir model pembelajaran apa yang akan digunakan, gitu ya, pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan digunakan. Nah, untuk bahasa pada umumnya memilih menggunakan strateginya atau model pembelajarannya menggunakan berbasis teks. Berbasis teks itu selalu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pasti membangun konteks. Nah, gitu ya, Pak ya. Bangun konteks dulu. Jadi selalu hangat dengan kondisi yang dihubungkan dengan teks. Misalnya ini yang akan kita bahas nanti di RPP Bahasa Indonesia itu teks deskripsi. Jadi membangun konteks tentang deskripsi itu nanti teks ini akan digunakan atau kapan digunakan, tujuannya apa, dan untuk bagian-bagian mana. Kalau itu pada sastra, konteks sastra, maka di dalamnya ada namanya teks deskripsi untuk mendeskripsikan tokoh misalnya, atau untuk mendeskripsikan latar ya. Kemudian yang berikut ya, setelah membuat konteks itu ada yang kedua, langkah yang kedua ada pemodelan teks. Ketika ada pemodelan teks, pasti ada aktivitas yang namanya membaca. Ya, membaca ya, Pak. Setiap teks yang lengkap itu mesti ada judulnya ya, ada judulnya. Sehingga kalau seorang siswa menggunakan model pembelajaran tadi berbasis teks, membaca teks itu pertama dari judulnya yang dibaca otomatis ya, judul, kemudian terus di bawah sekilas sampai sesuai dengan kepentingan. Tidak ada yang membaca sekilas. Nah, strateginya nanti bisa menggunakan strategi literasi dengan SQ3R misalnya. Jadi pertama membaca sekilas, kemudian yang survei dulu namanya, yang kedua ada yang question, yang bertanya, kemudian ada read membaca, kemudian ada memastikan riset, kemudian terakhir ada jadi ada beberapa. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu, setelah melihat teks kalimat yang pertama di kegiatan yang itu, secara mandiri siswa mencermati teks deskripsi, dengan teknik peta konsep, ya, mengenali ciri objek dan tujuan teks deskripsi. Jadi begitu peta konsep mesti ada yang namanya judulnya, Pak. Memang tidak secara tertulis ya. Kalau Bapak mau melengkapi ya boleh saja, termasuk judulnya gitu ya. Biar lebih
kelihatan gitu ya kalau dilakukan atau digunakan oleh teman. Ya. Maaf Pak Joni berlatar belakang bahasa Indonesia ya? Saya latar belakangnya bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris ya, bahasa lah gitu ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya, sama Pak ya, pasti menggunakan berbasis teks ya, modelnya ya, pembelajar berbasis teks. Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga kan ada yang namanya bekerja bersama gitu ya, pasti ada bekerja sama, terus ada join teks itu. Jadi bekerja bersama itu berlatih untuk memahami si teks, membaca, kemudian menggunakan, membuat, mengoreksi dan sebagainya itu bekerja bersama. Dan yang keempat itu bekerja mandiri. Ya, yang terakhir bisa memproduksi, bisa membuat, bisa mandiri gitu artinya bisa membuat. Kalau itu teks deskripsi, akhirnya setiap siswa harus bisa memproduksi teks deskripsi di akhir aktivitas yang lainnya. Nanti ini di yang berikutnya nanti yang KD 2 dan KD 42. Ini kan KD-nya 31 dan KD 41. Ya, tapi bagus nih Pak, cermat sekali Pak Joni. Terus apa lagi Pak yang ingin dikuatkan? Kira-kira Bapak mengusulkan dituliskan mungkin ya di situ Pak ya, supaya lebih jelas ya. Ya, gimana Pak Joni? Ya, saya kira sudah jelas Pak. Saya kira sudah jelas. Ya, oke. Kalau memang sudah seperti itu ya sudah, istilahnya sudah jelas Pak. Sip. Gak apa-apa Pak, nanti dituliskan di apa namanya di lembar telaahnya itu, misalnya untuk gitu ya, mengenali objek, tujuan objek termasuk judul gitu ya misalnya gitu. Gak apa-apa. Ya. Pak, ya terima kasih Mbak Sri. Ya, baik Pak Rohmani. Ya, terima kasih Pak Rohmani untuk tanggapan hasil telaah yang dilakukan oleh Pak Joni. Begitu ya Pak Maaf Joni? ini Pak, Ya. suaranya putus-putus ini. Oh iya, ya dimaklumi Pak, sinyal di beberapa daerah mungkin sedang mengalami gangguan. Mudah-mudahan tidak berlanjut untuk sinyal yang jelek ini. Baik, Ibu Bapak sekalian, Bu Win, Pak Rohmani, Bu Ratna, kita beri kesempatan untuk Pak Ishak dari Banggai untuk mapel IPA. Pak Ishak monitor. Pak Ishak. Iya Bu. Ya, silakan Pak Ishak untuk mapel IPA. Bapak akan share screen atau bagaimana Pak? Ditanggapi saja. Ditanggapi saja, silakan. Bapak dan Ibu nanti silakan file hasil telaah dikirimkan melalui chatroom atau grup WA supaya bisa kami dokumentasikan hasil telaah Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Silakan Pak Ishak. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja melihat LK dan RTP untuk mata pelajaran IPA. Untuk di bagian nomor 1, apakah rumusan tujuan sesuai dengan rumusan kompetensi dasar? KD-nya di sana kan mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Jadi kalau melihat di sana ada dua indikator yang ingin dicapai, mengidentifikasi kehidupan tingkat sel dan mengidentifikasi komposisi utama penyusun sel. Kita lihat di tujuannya, tujuan pembelajarannya di sana mengidentifikasi bagian-bagian penyusun pada sel hewan dan tumbuhan. Yang saya tidak melihat di sana organisasi kehidupan, sistem organisasi kehidupan dari poin 1 sampai 6. Jadi yang pertama, Bu. Untuk yang tujuan yang lain sudah terkait dengan KD. Cuma saya belum melihat sistem organisasi kehidupan ini
di mana letaknya di tujuan pembelajaran itu. Yang pertama. Kemudian kita pindah di nomor 2. Sebentar Pak Ishak, hold dulu sebentar. Bapak dan Ibu supaya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ishak dan nanti akan dikomentari oleh Bu Ratna. Silakan Ibu Bapak buka file yang tadi kami share, buka file IPA supaya nyambung semuanya. Begitu ya. Silakan Pak Ishak dilanjut. Saya screen. Ya, bagus, nggak di share screen aja, Pak. Ya, silakan Pak Ishak. Dan Ibu yang lain bisa membuka filenya juga. Ya, silakan lanjut Pak Ishak. Kalau 2 file nggak bisa satu kali ya? Iya, satu-satu Pak. Oh, cuma per file saja ya? Oh. Iya, sebaiknya Bapak sampaikan hasil telaahnya, hasilnya. Nah, dan Bapak dan Ibu yang lain membuka file RPP di masing-masing laptopnya, jadinya bisa mengamati. Yang kedua, rumusan kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan 1 dan 2 sudah menunjukkan kegiatan pembelajaran di mana di dalamnya itu ada kegiatan mengidentifikasi. Kemudian sedangkan untuk pertemuan 3 sudah ada juga kegiatan membuat model, jadi sudah sesuai dengan KD. Kemudian untuk bagian 3 di sana ada kegiatan penilaian. Penilaiannya penilaian untuk sikap ada, untuk pengetahuan juga ada, dan untuk keterampilan juga ada. Hanya saja ini penilaian sikap, penilaian diri ya. Oke, saya kira itu tidak ada masalah, sudah ada semua. Kemudian untuk yang keempat, apakah kegiatan pembelajaran mencerminkan pengintegrasian nilai-nilai karakter? Nah, kegiatan pembelajaran di aktivitas 1 atau pertemuan 1, 2, dan 3 sudah ada kegiatan yang mencerminkan nilai karakter, terutama karakter kemandirian, karena ini kegiatan luring di mana siswa mengerjakan sendiri. Termasuk juga tanggung jawab, di sana ada kemandirian tanggung jawab. Gotong royong juga ada di sana, karena di sana ada kegiatan terakhir membuat model, itu mengharuskan siswa untuk bekerja sama. Berikutnya nomor 5, strategi literasi. Nah, saya kira jelas di sana ada, terutama literasi baca tulis, dan mungkin banyak aspek literasi lainnya yang saya tidak bisa gali, hanya baca tulis. Kemudian kegiatan 4C, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Nah, di sana untuk yang kegiatan diskusi ya jelas di sana ada critical thinking, kritis dan komunikatif, jelas ada. Kemudian untuk kreativitas ada kegiatan membuat diagram Venn, termasuk juga membuat model, itu juga masuk kreativitas.
Kemudian kolaborasi juga. Kolaborasi jelas kalau untuk membuat model kerja kelompok diperlukan kolaborasi antar siswa kerja kelompok. Kemudian yang ketujuh adalah apakah kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan pada masa pandemi COVID? Ini sangat fleksibel. Kalau untuk di sekolah saya, terus terang ini tergantung gurunya, ya bukan tergantung siswa. Ya, jelas RPP-nya ini bisa menurut saya. Cuma kadang-kala juga gurunya ini guru-guru kami itu masih guru-guru pemula semua, selebihnya adalah honorer. Jadi diperlukan memang kerja keras untuk kami dalam mengimplementasikan RPP daring yang bagus ini, menurut saya bagus. Ya, karena guru-guru kami itu kan umumnya tinggal di kota, sementara jarak sekolah ke kota itu tempat tinggalnya jauh 42 kilo sampai 43 kilometer. Memang cocok sekali untuk daring, cuma masalahnya ya sinyal lagi yang tidak ada. Jadi selama ini kami laksanakan luring. Ada daring juga, cuma ada beberapa orang siswa saja, hanya sekitar 5-6 orang maksimal 53 siswa. Nah itu, jadi untuk RPP ini bisa dilaksanakan menurut kami, tapi itu kembali kepada guru-guru apakah dia bisa, terutama ini di poin yang ketiga, membuat model karena ini luring dan diperlukan kerja sama antar beberapa siswa. Persiapan untuk mengantisipasi untuk COVID-19, tentu masa ini, masa 2 minggu kemarin ini kita dilarang untuk bertemu siswa, apalagi mempertemukan siswa. Tapi alhamdulillah kemarin siang sudah ada lagi edaran dari pemerintah bahwa kita melaksanakan pembelajaran daring dan luring. Tetapi luring dalam pengertian bahwa kita hanya diizinkan untuk mengantar tugas ke siswa dan mengambil tugas. Nah itu surat kemarin yang keluar kemarin siang dari pemerintah setempat. Jadi tetap tanda tanya untuk RPP ini untuk dilaksanakan di sekolah kami. Memang sulit untuk mengumpulkan siswa dan sulit untuk melaksanakan daring atau pembelajaran online menggunakan internet, karena memang di sana kendalanya adalah jauhnya tempat untuk bisa mengakses internet. Ada sih tempat-tempat tertentu, cuma itu juga kan kita tidak bisa kumpul-kumpul di tempat itu. Misalnya di pantai, jaraknya 3 kilo dari sekolah, itu memang banyak anak-anak, cuma sama saja kita dilarang untuk kumpul, tapi kalau pergi di pantai tetap kumpul-kumpul juga. Iya, ada juga wifi di balai desa. Oke, saya kira itu saya. Ya. Halo. Ya, saya kira itu dari saya. Bicara keseluruhan saya kira saya tergambar di situ. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum. Boleh salam dengan Sang Ipa. Oh iya, ya Ibu silakan. Baik, Bu Inti menyampaikan Sang Ipa. Oh ya, silakan ditanggapi sekalian nanti. Ya. Minahasa dari Kabupaten Minahasa. Kebetulan saya juga melaksanakan atau menelaah tentang IPA. Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi dari poin 1 sampai dengan poin 7 saya setuju, saya sependapat karena memang itu sudah masuk semua dalam RPP. Ada kesesuaian, saya setuju dengan pendapat dari Bapak tadi, dan saya mau menambahkan tentang poin 7 tentang kegiatan pembelajaran di masa COVID. Sebenarnya secara teorinya dalam RPP ini
sangat bagus ya Bu ya. Tetapi dalam pelaksanaannya secara daring saat ini dan juga luring, mungkin ada kendalanya di soal waktu. Jadi seperti pengalaman, saya pengawas, saya mengamati tentang pelaksanaan daring dan luring. Biasanya kan kalau daring itu dibatasi waktunya ya Bu ya. Jadi tidak lagi jam pembelajaran seperti yang normal 6 JP dalam hal ini dilaksanakan dalam waktu yang sudah dipotong karena sesuai dengan ketersediaan waktu yang disiapkan oleh pembelajaran daring itu sendiri. Kalau di kami dibatasi antara 40 menit Bu, kalau pertemuan daring. Satu mapa gitu Ibu, 2 JP. Ya. Halo? Bisa kedengaran Bu? Iya. Ya, bisa. Ya, jadi dalam hal ini barangkali untuk penyesuaian waktu saja. Untuk penyesuaian waktu dalam masa COVID ini kita tidak membelajarkan full 6 JP karena dalam pembelajaran setiap minggu potong karena harus membagi dengan guru-guru lain yang juga membelajarkan secara daring. Demikian pun kalau kita melakukan pembelajaran secara luring, waktu yang disediakan juga kita tidak boleh berlama-lama di tempat. Jadi kita hanya membatasi tentang penggunaan waktu. Jadi mungkin dalam penggunaan RPP ini kita menyesuaikan dengan waktu. Jadi tidak sesuai dengan waktu yang sudah tertera di sini, tetapi kita menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Itu kemudian karena ini kita masa COVID. Baru kemudian untuk pembelajaran yang dihubungkan juga dengan poin 8, apakah penilaian dapat dilaksanakan pada masa COVID? Saya kira itu penilaian juga memang sudah tertera di sini dan penilaiannya kalau di IPA sudah dicantumkan ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap. Jadi sudah lengkap di sini. Tinggal bagaimana guru ketika membelajarkan memperhatikan cara-cara menilai. Kalau di sini memang dalam penilaian sudah ditetapkan bahwa kalau penilaian pengetahuan ada formatif dan sumatif. Kalau penilaian keterampilan ada produk yang sudah tertera juga dalam kegiatan pembelajaran, memang sudah ada tertera. Siswa membuat diagram Venn, itu sudah penilaian untuk keterampilan. Baru kemudian penyusunan tubuh makhluk hidup, itu sudah merupakan keterampilan juga. Dan kalau untuk penilaian sikap, di sini ditaruh penilaian diri. Jadi, setiap siswa akan mengamati apa yang dia lakukan dalam praktik pembelajaran tersebut. Jadi saya kira barangkali itu yang merupakan telaah. Kalau yang untuk poin 1 sampai dengan 7 kita sama dengan yang Bapak sampaikan tadi, sudah apa? Baru kemudian untuk yang 9 tuliskan hasil terakreditif. Jadi barangkali hanya